Selamat pagi, saudara-saudara semua. Jadi untuk materi yang selanjutnya adalah kita bicara masalah teori Norton. Ya. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah bicara sebelum Norton itu adalah teori Thevenin ya. Jadi kalau untuk teori Norton itu sebagai acuan atau sebagai referensinya itu adalah arus ya. Tapi kalau kemarin kita bicara masalah teori Thevenin sebagai acuannya atau referensinya itu adalah tegangan ya. Jadi yang kemarin saya sampaikan contohnya untuk Thevenin ya. Ini dua-duanya baik Norton maupun Thevenin itu untuk menghitung daripada arus beban ya. Hanya pada beban ya. Jadi kalau untuk Thevenin itu apakah tegangan yang ada pada sumber itu mencukupi beban ya. Kalau Norton apakah arus pada sumber itu mencukupi beban dalam arti spesifikasi yang ada dalam suatu beban itu tegangan arusnya itu bagaimana sehingga bisa bekerja dengan sempurna ya, bisa bekerja dengan sempurna. Jadi contohnya kalau teori Norton itu adalah apabila ada suatu dikatakan kita punya mobil gitu kan ya, kemudian akan kita tambah lampu-lampunya, apa yang kita lakukan ya pada aki itu. Jadi kita harus menambah arusnya ya. Jadi berapa ampere arus itu sehingga dia bisa mencukupi daripada beban yang kita pasang pada lampu itu sendiri ya. Jadi singkatnya di sini bahwa teori Norton itu sebagai reference itu adalah arus ya. Jadi kalau untuk Thevenin itu adalah pengganti Thevenin itu adalah satu sumber tegangan yang seri dengan R Thevenin ya. Tapi kalau untuk Norton itu adalah satu sumber arus ya yang paralel dengan R Nortonnya ya. Ya, jadi kalau yang pertama itu Thevenin adalah sumber tegangan seri dengan R-nya, kemudian yang kedua itu adalah teori Norton di mana sumber arus yang kita paralelkan dengan R-nya ya. Jadi sama dengan teori Thevenin yaitu apabila ada satu rangkaian ya X yang tadi kemarin itu ya, itu untuk mencari berapa arus yang mengalir pada beban ya, itu harus dicari dulu pengganti Nortonnya ya. Pengganti Nortonnya itu seperti apa ya. Pengganti Norton adalah satu sumber tegangan yang satu sumber arus yang paralel dengan R-nya, R Norton. Nah, jadi kalau sudah ketemu pengganti tegangan, pengganti arus, maka baru kita nanti akan menghitung daripada apa yang akan kita cari pada rangkaian itu. Ya. Ya. Jadi teori ini merubah sumber tegangan menjadi sumber arus. Ya. Jadi kalau misalnya itu sumber tegangannya itu adalah sekian volt, itu arusnya berapa? Yang dikatakan dengan itu sendiri. Ya. Jadi nanti apabila ada suatu soal ya, untuk menghitung dengan teori Norton ya, maka sumber tegangannya yang saya dengan area itu kita ubah dulu menjadi sumber arus ya. Satu sumber arus jadi sumber arus jatuh sumber arus yang paralel dengan R-nya. Nah, jadi ini untuk merubah sumber tegangan menjadi sumber arus. Karena apa? Karena yang sebagai referensinya adalah arus. Ya. Apakah arus yang mengalir pada beban itu adalah sesuai dengan spek ban sendiri atau bagaimana? Kalau dia kurang, jelas tidak akan bekerja dengan sempurna. Atau dia lebih, bahkan dia akan merusak daripada sistem itu sendiri. Ya, maka harus sesuai dengan spek daripada beban itu
arus yang masuk itu adalah, atau arus yang mengalir pada beban itu adalah sesuai, sehingga nanti beban itu akan, seandainya itu mesin ya, itu akan bekerja dengan sempurna. Seandainya itu adalah lampu ya, itu akan menyala dengan sempurna dan sebagainya. Nah, jadi katakan di sini adalah pada setiap dua terminal ya, yang terdapat pada satu rangkaian, yaitu aktif dan pasif ya. Pasif itu adalah beban sendiri, aktif itu adalah sumber tegangan ya, akan dapat digantikan oleh suatu sumber arus atau satu tahanan pengganti dan satu tahanan pengganti yang dihubungkan paralel terhadap sumber arus ya. Jadi nanti seperti ini gambarnya ya, satu sumber arus yang paralel dengan R-nya. Nah, yang paralel dengan R-nya. Satu sumber arus yang paralel dengan R-nya. Ini yang dikatakan dengan tadi teori Norton. Nah, teori ini tadi dikatakan juga bahwa teori Norton ini merubah sumber tegangan menjadi sumber arus. Mana sumber tegangannya dirubah? Nah, ini kan soalnya kan ini. Ya. Jadi sumber tegangan ini, sumber tegangan yang seri dengan R-nya ini, ya, dirubah menjadi sumber arus. Ya. Oke lah, nanti kan saya jelaskan langkah-langkahnya. Ya. Jadi besarnya arus yang mengalir sama dengan arus maksimum yang diberikan oleh sumber tegangan. Arus ini disebut arus Norton. Nah, arus Norton inilah yang dikatakan merupakan arus maksimum, di mana arus yang nanti akan mensuplai pada suatu beban, yang akan mengalir pada beban, ya, sudah dimaksimalkan di sini. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini ada sumber tegangan, ya, seri dengan R-nya ini, ya, untuk menghitung mengalir pada satu rangkaian ini, untuk menghitung berapa besar arus yang mengalir pada RL ini. Katakan nih RL adalah beban. Ini bisa lampu, bisa mesin, ya. Sehingga nanti kalau kita rubah dengan sumber teori Norton, ini harus kita rubah dengan pengganti Norton. Ya, kalau mengganti kalau Norton adalah spesifik sebagai acuan adalah arus, maka apakah arusnya nanti bisa mensuplai pada beban dengan sempurna atau baik? Oke lah. Baik, kalau ini switch-nya kita on, maka dia akan sumber tegangan akan mengalir. Arus akan mengalir pada rangkaian RL ini, di mana sumber tegangannya adalah PS kan. Jadi ini seperti rangkaian seri biasa, arus yang mengalir adalah sama, ya. Sedangkan R-nya merupakan suatu drop tegangan. Jadi nanti kalau seperti ini dia mengacu pada tegangan, ya. Apa tegangan sampai dengan drop ini apakah sesuai dengan pada R ini ya. Nah, ini adalah. Tapi kalau ini kita dengan Norton, maka ini kita rubah dulu. Ya, kita rubah dulu menjadi bentuk Thevenin, satu sumber arus yang paralel dengan R-nya. Baiklah. Jadi dikatakan tadi teori ini merubah sumber tegangan menjadi sumber arus. Jadi sumber tegangannya ini adalah ini, ya, misalnya, kemudian R-nya itu 5, maka I-nya di sini itu adalah 10 dibagi 5, berarti ini 2 ampere. Kalau R-nya E5, ini juga sama 5. Nah, itulah. Jadi cara merubahnya itu begitu, ya. Jadi kalau ini sumber tegangan, saya ulangi, ini adalah ohm, ya, ini 10 volt, ini R-nya 5 ohm, maka ini akan kita rubah menjadi sumber arus, menjadi I-nya ini menjadi V dibagi dengan R-nya ini. Karena ini dari 10 volt dibagi dengan 5 berarti 2 ampere, ini adalah 2 ampere. Sedangkan R-nya di sini, ini tadi 5 ohm, ini kita masukkan 5 ohm. Jadi sudah terbentuk pengganti Norton, satu sumber tegangan, satu sumber arus, maaf, yang diparalel dengan R-nya. Nah. Jadi kalau pertanyaan tadi itu adalah bahwa berapa arus yang mengalir pada R ini, ya, berapa? Berarti tinggal kita switch, kita on kan, maka kita cari dengan bahwa arus yang mengalir di sini adalah akan bercabang ke RL, ke R Norton ini, ya, dan ke RL ini. Berarti kita menggunakan pembagi arus. Ya, jadi kita menggunakan pembagi arus.
Nah, jadi udah ketemu ya. Intinya adalah kita coba kita cari dulu pengganti Norton, sudah itu kita hubungkan switch-nya, berarti kalau menghitung arus yang pada beban, kalau dengan model pembagi arus, maka L arus yang pada RL ini adalah bisa kita temukan. Ya. Bagaimana dengan membagi arus? Kalau membagi arus berarti R Norton ini per R Norton plus RL dikalikan dengan arus yang mengalir. Nah, arusnya itu adalah arus Norton ini yang merupakan arus maksimal. Jadi sudah ketemu arus yang mengalir pada R-nya itu sendiri. Jadi sumber arus diukur dengan menghubung singkatkan kedua term. Jadi tadi yang saya singkat, ya, saya sampaikan tadi langsung dari soalnya. Jadi ini langkah-langkahnya itu adalah seperti ini. Yang tadi yang sudah kita kerjakan tadi, dia punya langkah-langkah adalah sumber arus diukur dengan menghubung singkatkan kedua terminal. Sumber arus diukur dengan menghubung singkatkan kedua terminal. Jadi terminalnya di short circuit, maka arus yang mengalir adalah maksimal, ya. Itu adalah untuk menghitung sumber arus, ya, diukur dengan menghubung singkatkan kedua terminal. Kita short circuit, maka berapa arusnya. Kemudian tahanan paralel adalah tahanan pengganti yang dilihat dari kedua terminal dengan menghubung singkatkan sumber daya. Jadi sama untuk menghitung daripada R Nortonnya, yaitu dengan menghubung singkatkan, ya. Kemudian dari sumber daya, kemudian kita lihat dari terminal berapa R penggantinya, atau bisa kita lihat dengan atau kita sebut dengan R paralel atau R Nortonnya. Sumber arus sudah kita dapatkan, kalau Norton tidak dapatkan, maka dari kedua ini bisa kita buat pengganti Norton, yaitu satu sumber arus yang paralel dengan R Nortonnya. Nah, kalau sudah ketemu pengganti Norton, maka tinggal kita cari apa yang dicari dalam soal itu. Kalau yang tadi adalah arus pada beban RL, pada waktu itu switch-nya masih off, maka kita on-kan, kemudian tinggal kita mencari daripada berapa arus yang ada pada beban itu. Jadi ini, ya, intinya ini pada langkah-langkahnya seperti ini, ya. Untuk sumber arus dengan menghubung singkatkan kedua terminal, arus maksimal akan muncul, tahanan paralel dan pengganti yang dilihat dari si kedua terminal dengan menghubung singkatkan sumber daya dari ini. Jadi kalau ini adalah baiklah, jadi akan saya berikan contoh di bawah ini, ya. Misalnya ada dua sumber, ya. Satunya V1 dan V2 ini 120 volt, ini 65 volt. Ya. Dari kedua sumber ini nanti untuk mencapai suatu beban R3 ini 11 ohm. Ya. Nah, berapa arus yang mengalir pada beban ini? Di sini ada dua sumber, ya, V1 dan V2. Ya, maka dikatakan tadi bahwa Norton mengubah sumber tegangan menjadi sumber arus, maka di sini kita rubah, ya. Di sini dari sumber tegangan kita rubah sumber arusnya, ya. Di sini juga kita rubah sumber tegangan jadi sumber arusnya, ya. Kalau di sini adalah V-nya, tadi katakan V-nya 120, R-nya 40 menjadi sumber arus, 120 dibagi 40 menjadi berapa? 3 ampere, ya. Kalau yang seperti ini, yang ini tadi, ya, sama. Nah, ini adalah 65 volt, R-nya 60 ohm, maka sumber arusnya adalah 65 dibagi dengan 60 ohm. Untuk R Nortonnya sama 40, yang satu untuk R Nortonnya sama 60. Jadi semacam ini. Jadi ini adalah R-nya Norton, karena duanya ini kita paralel akan menjadi paralel ketemu ini, kemudian I-nya dari I yang V1 yang muncul dari V1 yang dari kedua atau I Nortonnya kita jumlahkan, arahnya sama ke beban, jadi semacam ini.
Jadi ini hitung-hitungannya. Ya. Dari mana ini arus yang mengalir ini, arus Nortonnya itu adalah penyumbulan dari arus pada V1 pada V1 dan V2 ini akan kita lihat. Kemudian R paralel ini adalah R dari 40 ohm dan 60 ohm yang paralel kita paralelkan menjadi 24 ohm. Jadi ini ton. Ya. Ya, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah tadi ini adalah yang mengalir pada R3 beban berapa? Nah, kita switch, kita on kan. Maka harusnya bisa kita cari di sini. Ya. Maka di sini kalau kita lihat untuk mendapat rangkaian ganti sumber arus terminal out dihubung singkatkan, jadi besarnya menjadi ini kita hubung singkatkan. Dread akan muncul I1 plus I2. Ya. BR, kedua BR, ketemu. Jadi ini adalah ini ya arus sumber arus untuk Norton 14,083 ampere itu adalah merupakan I1 dan I2 dari rangkaian ini. Kemudian untuk R-nya kita paralelkan terminal output dengan menghubung singkatan sumber daya. Maka ini kita paralelkan. R-nya akan ketemu 24 volt. Seperti gambar 2 lihat, kemudian dihubungkan switch-nya kita dengan menggunakan pembagi arus, maka akan ketemu I3. Jadi I3 ini arus yang mengalir pada beban yang besarnya 2,8 ampere. Ya, jadi demikian untuk materi teori Norton ini. Sekarang saudara bisa membedakan bagaimana teori Norton dengan teori Thevenin ya. Kalau Thevenin sebagai reference acuan adalah tegangan, yang Norton sebagai reference acuan adalah arus ya. Tapi itu barangnya sumbernya sama. Jadi kayak aki misalnya aki berapa ampere ya. Tinggal mana apa yang kita gunakan tegangannya atau kita referensi pada arusnya. Kalau saudara mereferensi pada arus atau tegangan, berarti saudara itu menggunakan teori Thevenin. Tapi sudah mereferensinya pada pada arus, itu berarti Anda menggunakan teori Norton. Ya, jadi ini beda Norton dan Thevenin. Jadi R Theveninnya sama, yaitu sebagai safety atau sebagai pengaman pada suatu sistem. Yang sama mengamankan bagaimana tegangannya sampai enggak. Maka R-nya untuk mengedrop, bagaimana arusnya sampainya pengaman atau tekan arus. Ya, berarti nanti itu bisa untuk sebagai pengaman baik R Norton maupun R yang ada pada Thevenin. Jadi demikian saudara sekalian untuk materi teori Norton ini. Selanjutnya nanti kita bicara masalah sampai ketemu ke depan dengan materi yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.